Dok, cukup jelas ya. Oh ya, Buding silakan. Ya, Buning silahkan. Ini ada pertanyaan nih dari Ketua RRS Surabaya, Dr. Endang. Batasan tentang makanan yang bisa dihindari untuk pasien kanker payudara itu apa? Yang dihindari untuk pasien, ya, makanan yang yang harus dihindari. oh ya, jadi tadi prinsipnya yang gizi seimbang tadi, kemudian kita gizi seimbang yang aneka ragam tadi. Nah, tadi kan sudah saya bicarakan yang untuk dihindari adalah yang tadi itu yang tinggi lemak, kemudian cara memasaknya yang dipanggang-panggang seperti itu. Kemudian kan kita harus mempertahankan berat badan juga nih Bu tadi kan, kita belum sampai situ. Jadi selain aktivitas fisik juga asupan kalori itu kita harus sesuai dengan yang kita asup, kemudian yang sesuai dengan yang aktivitas yang keluar. Nah, makanan-makanan biasanya kita sekarang ini banyak nih makanan-makanan yang memang menggiurkan nih, minuman yang waduh buba-buba seperti itu kan apanya tuh gulanya tinggi. Jadi pada pasien-pasien kanker payudara selain yang tadi itu yang daging, batasi daging, kemudian cara memasaknya, kemudian makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak seperti itu. Hindari fast food. Nah, itu yang kita sarankan. Jadi yang makanan-makanan yang kan kita sekarang banyak ya Bu ya topping-toppingnya itu, aduh toppingnya sampai apa ya itu yang coklat yang sampai tinggi-tinggi ditumpuk berapa kali. Nah, itu yang kita batasi seperti itu. Jadi yang untuk mempertahankan berat badan seperti itu, kemudian aneka ragam yang seperti tadi. Jadi pada prinsipnya yang memang daging merah kita batasi, kemudian yang tinggi lemak kita batasi, kemudian yang tinggi kalori kita batasi, yang sosis olahannya yang seperti itu kita batasi, seperti itu yang terutama untuk mempertahankan berat badan. Itu saya kira itu yang prinsipnya. Kalau tahu tempe kita masih bisa karena penelitiannya memang pada orang Asia tidak akan mempengaruhi, tapi hati-hati pada yang reseptor estrogennya positif memang kita tidak boleh terlalu berlebihan, tapi masih bisa silahkan saja makan tahu tempe sekali makan 1 potong siang, 1 potong sore, itu masih tidak masalah. Saya kira itu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga Dok dari Ibu Hardianti Harun. Bagaimana dengan pasien yang sesudah kemo 5 hari itu biasanya lihat makanan mual dan muntah? Gitu, Dok. Bagaimana memenuhi nutrisinya supaya tetap terjaga dengan baik? Ya, ini memang ibu-ibu yang habis kemo ya, ini hari 1 sampai 5 biasanya lihat aja udah, aduh, lihat makanan gitu ya. Biasanya memang ibu-ibu ada nih pola-pola ini. Pasien-pasien kami di rumah sakit kanker ini, kalau pagi itu memang lebih baik nih nafsu makannya. Jadi kita harus memang benar-benar nih cari waktu-waktu kapan nih sesuai dengan ibu nih yang biasanya mengerti nih kapan kita pas enaknya gitu. Biasanya pagi terus yang tidak langsung bau-baunya tuh menyengat gitu. Menyengat rasanya tambah mual gitu. Favoritnya kalau di rumah sakit Darmais ini bubur sumsum. Nah, ini bubur sumsum pakai telur seperti itu. Jadi memang kita harus sesuaikan. Kalau memang pakai makan agak susah ininya, kadang-kadang mengunyah aja melihat makan apalagi mengunyah. Kita bantu dengan oral nutrition support suplemen seperti susu. Nah, susunya memang bukan susu biasa, memang yang susu yang sebagai pengganti nutrisi itu kan banyak sekarang sudah dijual. Nah, kita bisa ganti seperti itu. Yang penting makan, prinsipnya nih makan sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Jadi kita harus memang nomor 1 tuh semangat. Kalau saya ibu semangat ya Bu, gitu ya. Karena kalau udah semangatnya nggak ada, tambah mual. Ya. Tapi kalau seperti ini ibu-ibu semangat, kemudian masih kita bisa ganti dengan susu yang tentunya yang memang yang kita peruntukkan untuk sebagai pengganti makanan. Bisa dan sedikit-sedikit tapi sering. Nah, itu yang harus ibu telaten gitu. Pas nggak mual, nah cepet-cepet nih waktunya gitu. Kadang-kadang pasien gini, pas hari-hari kapan, setelah hari kelima nih langsung makan. Wih, kita gedein aja karena nanti pas kemo drop lagi karena kemonya kan nggak hanya sekali nih Bu.
Jadi pasien-pasien udah bisa mensiasati dengan pola makannya sendiri biasanya seperti itu. Asal memang semangatnya kita niatnya harus terpenuhi nih kebutuhan gizinya, karena apapun sebetulnya terapi yang diberikan kalau nutrisinya ini tidak mendukung, hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, baik itu radiasi, kemoterapi, pembedahan juga nih. Habis bedah kalau ibu males makan ini penyembuhannya akan lama. Terima kasih, Dok. Ya. Sekarang kita kasih kesempatan kepada yang ikutan live IG ya, Dok ya. Boleh, silakan. Jadi kita nanti setelah itu yang raise hand dari ya, ada boleh. Bunani. Jadi kita di sini sebenarnya kan memang lebih enak sharing karena ibu-ibu nih ilmunya ada di ibu-ibu semua nih. Ibu-ibu mesti udah berpengalaman semua ini, ibu-ibu Fiber. Nah, ini saya dapat mesti seperti itu. Betul. Halo. Ini ada pertanyaan dari IG ya, dari live IG-nya. Dari gadis 785. Pertanyaannya adalah, kalau yang obesitas, apakah diet dibatasi? Bolehkah mengurangi kalori jika sedang kemo? Ya, gitu, Dok. Ya, terima kasih. Memang kita sarankan tadi itu ya, nggak boleh obes berlebihan. Tetapi pada saat kita lagi terapi, kita tidak rekomendasikan untuk penurunan berat badan. Tapi kita kita bisa polanya, kita menentukan kebutuhannya berapa, seperti itu. Kalau mungkin yang dulu bisa 3 piring, nah kita sesuaikan nih, tetapi tidak boleh restriksi diet, ya diet yang sampai ketat seperti itu. Jadi pada saat terapi, baik itu operasi, radiasi, kemo, kita tidak sarankan untuk diet yang ketat, tetapi merubah pola makan yang sehat tentunya bisa gitu ya. Jadi yang dulu ngemilnya memang yang tadi itu boba ya, yang seperti itu, ganti buah. Ini satu lagi ya, Dok ya, dari Ibu Setiarini, dokter dari Setiarini. Makanan olahan yang harus dihindari itu apa, Dok? Ya. Ini dari live IG ya pertanyaannya. Ya, makanan olahan yang kita hindari adalah makanan yang memang kayak daging, itu kan seperti sosis, itu kan selain ada pengawetnya, kemudian kreatifnya, kemudian yang daging-daging yang untuk burger seperti itu kan olah-olahan semua itu, Bu, yang kita ini kan, nah itu yang kita batasi seperti itu. Jadi kita memang pada pasien-pasien ini kita harus merubah pola makan. Yang memang kita anjurkan adalah yang memang yang segar seperti itu. Tetapi kan kita tidak mungkin nih selama segar, masih bisa seperti yang umpama kita bukan diawetkan ya, sama kita bikin ayam umpama empal deh gitu ya, ungkep ayam kan kita bisa nanti kita simpen seperti itu kan, berbeda dengan yang kayak sosis kayak yang kalau keju gimana, Dok? Saya suka banget keju, Dok. Keju kan sebetulnya itu dari susu ya, Bu ya, dari susu yang dan sumber protein gitu ya. Jadi boleh saja keju boleh, asal memang jumlahnya juga, Ibu, ini kan ada yang tinggi lemak juga seperti itu. Jadi tetap yang tadi itu komposisinya harus kita atur untuk mempertahankan berat badan juga nih harus sesuai dengan jumlahnya nih gitu ya. Kayak buah sayur gitu. Buah deh gitu, minum jus banyak sekali gitu, itu juga karena sumber karbohidrat tetap ada gulanya seperti itu. Bu Eni, tolong yang raise hand. Iya. Sekarang gilirannya ini yang raise hand sekarang, Dok. Yang raise hand ini ada Bu Nani Firmansyah. Ya, silakan nih Bu Nani. Halo Ibu Ririn, Dokter Ririn. Ya Ibu Nani, aduh ini lama nggak ketemu nih, Bu. Iya betul. Gini, Dok, saya kan mengelola rumah singgah. Iya, baik. Jadi di sana itu banyak sekali pasien dari luar daerah yang memang mungkin juga pengetahuan informasinya masih kurang, sehingga mereka rata-rata masuk ke rumah singgah itu selalu dengan prinsip bahwa tidak boleh daging, tidak boleh tempe, tidak boleh tahu, jadi yang dimakan hanya rebus-rebusan tanpa rasa gitu. Ini kondisi fisik mereka makin lama makin menurun gitu ya. Kalau pas saya datang ke sana saya beritahu, tapi takut, Bu, gitu lah intinya ya. Jadi mungkin mereka hanya dengar gitu, terus saya sampai menyuruh untuk menanyakan kepada dokternya masing-masing. Satu lagi yang kalau pada saat mereka akan kemo misalnya, Bu,
ini jadi karena pola makannya yang tidak baik, sehingga HB ini pada turun. Betul. Nah, HB mau turun, mau ditransfusi pun takut juga. Saya nggak mau ibu ditransfusi, saya mau makan apa yang boleh untuk ini. Nah, kira-kira yang untuk meningkatkan HB cepat itu apa dok? Makanan apa gitu biar saya ini kan mereka. Betul ibu. Jadi yang tadi itu memang pasien terdiagnosis kanker, kalau kita tanya langsung tidak makan daging seperti itu, hampir semua. Kita punya datanya juga, kemarin kita penelitian di rawat jalan itu kita langsung banyak pantangan, terutama memang daging, bakar-bakaran udah betul, susu juga nih banyak nih, tahu tempe seperti itu. Jadi memang mungkin pengetahuan kita harus edukasi lagi ya Bu ya untuk support bahwa kita tetap yang pola seimbang tadi itu Bu, tetap kita di situ nih, balik-baliknya ke situ lagi, tetap di situ. Jadi kalau tadi hanya rebus-rebusan, biasanya makan sayur sama buah saja. Padahal itu kan hanya ada karbohidrat saja sama vitamin mineral, tetapi karbohidrat juga nggak banyak. Nah, proteinnya malah nggak ada seperti itu, karena pasien biasanya tidak udah pantang daging, tahu tempe enggak, padahal kita paling favorit juga nih tahu tempe gitu kan, makanan orang Indonesia. Pada kanker payudara seperti tadi, bahwa dari penelitian untuk orang Asia tentunya itu tahu tempe tidak mempengaruhi recurrent, tidak mempengaruhi mortalitas seperti itu. Jadi masih bisa dimakan, diberikan. Tetapi memang nggak boleh berlebihan pada yang reseptor positif. Jadi daging masih boleh Bu, karena pada saat mau kemo itu memang FE-nya yang kita naikkan, yang untuk HB-nya biar nggak turun. Kemudian sayuran yang berwarna hijau tua, nah itu yang kita lebih banyak seperti itu. Kemudian memang protein, yang sumber protein, karena bukan hanya HB itu bukan hanya dari FE-nya saja. Kalau sumber-sumber induknya itu nggak ada, kalau tadi kan hanya rebus-rebusan, apalagi nggak pakai rasa gitu, padahal garam itu tetap ibu-ibu. Jadi garam itu tetap kita perlukan. Kadang-kadang pasien membatasi nggak garam sama sekali, nanti hiponatrem dia lemes, masuk IGD karena imbalan elektrolit seperti itu. Jadi walaupun pakai NGT, kita tetap makan nggak ada rasa, kita harus tetap ada garamnya, karena pasien-pasien biasanya seperti itu. Jadi membatasi semuanya seperti itu. Kalau untuk mempercepat meningkatkan HB, misalnya dia pulang nih dok dari rumah sakit, saya mau 2 hari dulu untuk ningkatin HB, apa mungkin gitu dok? Atau tetap transfusi? Kalau dari makanan memang tidak langsung cepat ya dok ya, betul. Kita memang harus berproses dulu. Tetapi memang kalau memang HB-nya harus indikasi transfusi, ya harus transfusi. Tetapi makanan tetap mendukung. Nah, untuk mungkin harus cepat untuk memenuhi kalori, susu Bu, susu yang sesuai dengan, bukan susu yang ini ya biasa, tentunya susu yang sebagai yang padat kalori kan sekarang banyak, ada yang sebagai sumber, ada EPA-nya, ada BCAA-nya seperti itu. Mungkin lebih cepat untuk meningkatkan kalori. Baik dok, terima kasih, karena saya mungkin harus memberikan ini kepada mereka bahwa makan dalam 2-3 hari itu tidak mungkin menjadi habis stabil, sehingga ketakutan mereka untuk transfusi bisa jadi memang kalau makanan memang harus teratur, tidak secepat kalau obat seperti itu. Baik. Terima kasih banyak dok. Baik Bu Nani. Sampai ketemu. Bu Nani, terima kasih Bu Nani. Untuk selanjutnya adalah yang raise hand itu Ibu Dewi Saribanon. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih Bu Endang. Saya dari Ibu Dewi dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Dokter Riri, saya mau bertanya. Ini kan tadi dokter menyampaikan bahwasanya pasien itu diharapkan memakan buah itu yang beraneka ragam warna. Nah, ini mungkin perlu penjelasan apa yang mengharuskan perbedaan warna itu. Apakah yang memang untuk proteinnya atau bagaimana, sehingga pasien tidak diperkenankan untuk memakan hanya satu warna saja, misalkan hijau saja, sementara wortel tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dok tadi mengatakan kan bahwasanya ada gemuk, kurus gitu kan orang itu. Apakah yang gemuk itu kan untuk kanker itu lebih tinggi dibanding orang yang kurus? Ya, faktor risikonya apakah lebih tinggi? Kemudian terakhir yang ketiga,
mengenai masalah daging merah. Memang ini kan sudah menjadikan satu hal yang memang ramai ya di masyarakat. Iya, Kalau betul. kena kanker, jangan makan daging merah, jangan makan daging merah gitu kan. Nah, apa yang mengakibatkan sehingga menjadi ketakutan gitu kan? Apakah kadar lemaknya? Padahal di ayam juga kan tinggi Ada kadar lemaknya juga. ya. Betul. Nah, ini yang mengakibatkan harus membatasi itu faktor apanya? Ya. Dan kemudian kalau protein misalkan dari daging itu kita tidak dapatkan, bisa diganti dengan kandungan protein yang seimbang dari makanan yang seperti apa. Saya kira demikian, Dokter. Terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kenapa kita harus makan buahnya berwarna-warni tadi? Apakah karena proteinnya apa gini? Kalau buah sumbernya memang untuk sumber vitamin, Ibu, vitamin, mineral ada di situ. Jadi vitaminnya memang berbeda. Jadi kalau yang kayak di vitamin C seperti itu kan ada di jeruk seperti itu. Nanti vitamin yang lain ada di buah yang lain. Jadi yang berwarna-warni itu sesuai dengan kandungan vitaminnya yang ada di situ. Jadi kita harusnya dapat secara komplit nih, karena biasanya wortel ini bagus nih, ada vitamin untuk likopennya yang bagus, yang oren-oren. Terus makan wortel setiap hari, padahal kita kan yang kita butuhkan bukan hanya satu zat saja. Jadi itulah yang kita harus memenuhi itu hanya yang berwarna-warni, karena setiap warna itu akan membawa zat-zat sendiri gitu. Jadi memang harus berwarna-warni sesuai dengan kebutuhan tentunya gitu. Kemudian yang obes tadi memang salah satu faktor risiko, bukan hanya faktor risiko kanker payudara ini, Bu. Kanker ovarium, kanker pankreas, kanker kolon, itu memang obesitas gitu ya, karena memang berhubungan dengan ada beberapa mekanismenya, ada ke hormonal, terutama yang hormonal ini yang berhubungan dengan obesitas nih, karena memang di situ jalurnya ya, jadi dari estradiol bisa ke IGF-1 yang meningkatkan proliferasi seperti itu bisa terjadi. Nah, jadi memang untuk obesitas ini kita memang kita harus turunkan nih untuk pasien-pasien, tetapi tentunya pada saat yang terapi apakah langsung turun? Ya enggak, seperti itu. Nah, di pola hidup yang seimbang tadi memang tetap harus mempertahankan berat badan tadi itu ya, dengan aktivitas fisik. Jadi pola seimbang itu selain makanan yang tadi itu aneka ragam, kemudian aktivitas fisik adalah jaga berat badan, mempertahankan berat badan. Jadi memang faktor risikonya banyak untuk beberapa kanker, bukan hanya kanker payudara saja. Jadi terutama memang faktor-faktor yang berhubungan dengan hormon seperti itu. Kemudian untuk yang daging merah tadi itu selain memang benar Ibu, lemaknya juga kita mempengaruhi. Tadi kan lemak bisa ke obes, obes bisa hormon, ke situ risikonya. Kemudian yang HEM yang merah itu juga bisa ke peroksida lipid, seperti itu juga bisa. Selain itu daging itu kan banyak yang daging olahan. Nah, itu juga pengawet-pengawetnya itu yang berisiko meningkatkan risiko. Kemudian cara masaknya gitu, yang paling asik kan itu kan dibakar di situ. Nah, itu juga yang meningkatkan. Kalau enggak dibakar pun disanten di situ. Tambah lagi lemaknya seperti itu. Jadi memang ada beberapa mekanisme untuk daging merah ini yang memang berisiko. Tetapi bukan tidak boleh ya Bu Ibu, tapi tetap bisa. Kalau Ibu-ibu mungkin yang di Jakarta yang pernah kita rawat di Darmais, tentunya kita masih juga memberikan nih untuk menunya itu tetap ada dagingnya, karena memang itu tetap kita butuhkan seperti itu. Nah, penggantinya apa ini Bu Ibu gitu? Kita kan protein ada dua nih, ada protein hewani, protein nabati. Protein hewani kalau enggak daging kita bisa nih ikan, ayam seperti itu. Kemudian telur. Nah, telur ini juga nih ya kadang-kadang dilupakan, padahal dia sumber proteinnya bagus sekali seperti itu. Kemudian susu, nah itu sumber protein juga. Jadi masih bisa, tentunya yang rendah lemak seperti itu masih kita butuhkan. Jadi tahu tempe seperti itu masih bisa. Jadi sebagai pengganti daging, protein yang lain masih bisa seperti itu. Kalau tadi itu yang lemak, dagingnya ada lemaknya, ya daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit. Nah, jadi yang enak-enak bukan sementara, nanti kalau memang kita mau menjaga ya kita hindari. Oke. Mungkin itu, Bu. Ya, cukup baik, jelas dokter, ya, terima Bu kasih. Dewi. Ya, jelas-jelas. Ya, Oke. terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dewi. Ini Dok, ada pertanyaan dari
Gorontalo Ya, nih betul. Dok, mengenai sebentar saya lihat dulu, dari Gorontalo Ibu Adinda Oktaviani dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pertanyaannya adalah, seberapa besar resiko keturunan gen kanker mamae jika dari nenek di pihak ayah? Apakah produk seperti propolis itu bisa untuk mencegah kanker? Ya. Gitu, Dok. Jadi kalau semua kanker kayaknya bukan kanker payudara, kita genetik sekitar 5% seperti itu ya. Jadi sebenarnya ibu-ibu kita tuh 90-95% kanker ini karena lifestyle, pola hidup. Karena genetik kan nggak besar ya, 5-10 mungkin bisa ya. Tapi yang kita faktor risikonya tuh yang banyak karena pola hidup kita seperti itu. Jadi yang banyak berpengaruh itu faktor-faktor risiko seperti yang tadi itu, antara pola makan yang tidak seimbang, kemudian obesitas, ya, karena aktivitas fisik mungkin sekarang yang sudah mulai berkurang, dampak-dampaknya seperti itu. Mungkin juga polusi-polusi yang banyak seperti itu. Jadi kecil, tetapi memang kalau sudah punya, ada yang ibu, kemudian tante, atau itu yang memang udah kanker payudara, sebaiknya memang kita harus hati-hati, waspada. Untuk itu tadi mungkin Bu Agung nih yang, waduh kekeh. Jadi deteksi dini, deteksi dini untuk kanker payudara, karena kan mudah ya untuk sadari. Jadi pada sebaiknya pada ini ibu-ibu ini survivor, untuk putra-putranya, untuk ini memang harus lebih hati-hati seperti itu daripada yang mungkin keluarganya yang tidak ada. Kemudian juga karena banyak, yang lebih banyak adalah pola hidup yang tidak seimbang yang seperti tadi itu. Nah, mulai mengatur nih, mulai dari pola makan, kemudian aktivitas fisiknya seperti itu kita perbaiki sesuai dengan yang disarankan. Nah, apakah propolis bisa mencegah kanker gitu ya? Karena kanker ini kan faktor risikonya tadi kan banyak sekali nih. Nah, apakah propolis bisa mencegah kanker? Kalau kita makan propolis saja tapi yang lainnya semaunya, ya saya kira juga tidak bisa, karena kanker ini dari faktor risikonya ini kan banyak sekali. Jadi harus bareng-bareng nih kadang-kadang. Kadang-kadang kita sudah ada nih yang saya sudah olahraganya ini Dok, sudah makannya udah baik, masih juga kena kayak kanker paru juga ya seperti itu. Enggak merokok loh Dok, saya udah ini nih. Jadi memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi apakah propolis langsung ini ya, harus diimbangi dengan faktor risiko yang lain untuk menurunkan. Saya kira itu Ibu Eni. Oke, terima kasih Dok, cukup jelas. Ini ada yang raise hand juga dari Ibu Yuno dari Bekasi. Silakan Bu Yuno, mau mengajukan pertanyaan. Ibu Yuno. Oke. Ya. Ya. Ada. Oh ya, silakan Bu Yuno. Selamat pagi. Pagi menjelang siang Ibu. Ya, selamat pagi Bu. Siang ya, selamat siang. Saya Yuno dari Bekasi. Saya pasien di Darmais juga ya. Ini ada ingin saya tanyakan mengenai makanan yang dipanaskan di microwave. Kalau habis masak itu kan habis kita simpan, kemudian panaskan sebentar 2-3 menit. Nah, itu bagaimana? Terus saya tambah lagi ya mengenai minyak ikan, kapsul minyak ikan itu boleh tidak kami konsumsi? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih Bu Yuno. Ya, jadi kalau hanya untuk memanasi masih kita boleh Bu memanasi untuk, kan itu berapa detik ya, berapa menit, 1 menit seperti itu sih tidak masalah untuk microwave untuk pemanasan seperti itu. Kemudian yang untuk kapsul silakan saja karena dia ada omega 3-nya yang memang sebagai antiinflamasi seperti itu yang memang kami butuhkan. Jadi itu kan minyak-minyak yang baik yang kita perlukan untuk pada saat yang kemo, itu kan pada saat terjadi inflamasi di dalam ibunya kan banyak
sekali. Ya, itu yang bisa menurunkan. Jadi silahkan saja omega 3 tetap kita perlukan pada pasien-pasien kanker. Kita EPA itu kita butuhkan. Jadi biasanya memang ada di formula-formula susu yang memang ada tambahan di situ. Jadi silahkan saja Bu, boleh dimakan untuk minyak ikan yang omega 3. Kebetulan saya beli ada minyak ikan plus primrose oil, itu nggak apa-apa ya dok? Ya apa-apa, nggak apa-apa. Ya, makasih, jelas dok. Ya. Oke, jelas ya Bu Juno. Terima kasih. Untuk peserta dari luar kota nih, silahkan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan peserta dari luar kota, karena banyak banget nih dok peserta dari luar kotanya. Ya silahkan Ibu. Kita ada mungkin, yang ingin bertanya? Tidak, mungkin bisa sharing juga gini ya, karena biasanya ibu-ibu ini banyak nih pengalamannya ini Ibu yang sudah menjalani kemoterapi, menjalani operasi atau radiasi seperti itu.